Kelompok 7 akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan dalam profesi keguruan. Saya Latifah. Saya Octaviana Nurul Hidayati. Saya Putri Lestari. Saya Putri Melati. Saya Erma Stuti Febriani. Selamat menyaksikan. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian administrasi dan administrasi profesi guru. 2. Ruang lingkup administrasi dalam pendidikan. 3. Fungsi administrasi pendidikan dalam profesi keguruan. 4. Tujuan administrasi pendidikan dalam profesi keguruan. Dan yang kelima, peran guru dalam pelaksanaan administrasi pendidikan dalam profesi keguruan. Saya Latifah, NIM 183131093. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian administrasi dan administrasi profesi guru. Untuk yang pertama yaitu pengertian administrasi. Nah, kata administrasi ini berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata ad atau artinya itu kepada, dan ministrare atau yang artinya itu melayani dan membantu. Nah, dalam bahasa Inggris itu bahasanya to administer yang berarti pula mengatur, memelihara, dan mengarahkan. Jadi, kata administrasi itu dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan atau usaha untuk membantu, kemudian melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam usahanya untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di dalam kegiatan itu nanti administrasi itu akan membantu, melayani, mengarahkan agar tercapai suatu tujuan yang sudah diutamakan. Selanjutnya, pendidikan administrasi profesi guru. Administrasi pendidikan dalam suatu profesi keguruan ini merupakan kegiatan pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang administrasi, titik ilmu pengetahuan, kemudian teori belajar, dan keterampilan yang dilaksanakan bertujuan jangka panjang, yaitu untuk tenaga administrasi sendiri. Jadi di dalam suatu proses administrasi pendidikan, segenap usaha orang-orang yang terlibat di dalam proses pencapaian tujuan pendidikan itu akan diintegrasikan, diorganisasi, dan dikoordinasi secara efektif dan semua materi yang diperlukan. Nah, kegiatan dalam bidang pendidikan administrasi itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengordinasian, pengawasan, dan pembiayaan. Nah, dalam situ menggunakan atau memanfaatkan juga fasilitas yang tersedia baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Saya Putri Melati, NIM 183131097 akan membahas mengenai ruang lingkup administrasi dalam pendidikan. Oke, di slide yang pertama, sebelum kita ke ruang lingkup administrasi dalam pendidikan secara umum, nah sebagai para kepala sekolah atau guru-guru harus mengetahui bidang-bidang yang penting di dalam lembaga sekolah. Yang pertama yaitu ada bidang TU atau biasanya disebut tata usaha sekolah. Nah, di dalam bidang tata usaha sekolah ini tugasnya adalah mengorganisasikan struktur pegawai tata usaha, kemudian mencatat anggaran belanja keuangan, masalah kepegawaian di sekolah, kemudian keuangan dan pembukuan itu yang bertugas mencatat adalah tata usaha sekolah, serta ada surat menyurat dan pengisian buku rapot dan buku induk. Serta selain itu di bidang tata usaha sekolah juga melakukan pengangkatan, pemindahan, dan penetapan guru di sekolah. Kemudian bidang yang kedua yaitu bidang personalia murid atau biasanya di sekolah itu disebut sebagai kesiswaan, bidang kesiswaan. Nah, di dalam bidang kesiswaan ini meliputi organisasi murid atau siswa di sekolah. Kemudian ada masalah kesejahteraan dan evaluasi mengenai kemajuan peserta didik atau siswa di sekolah, kemudian membimbing dan melakukan penyuluhan kepada siswa di sekolah. Kemudian bidang yang ketiga yaitu bidang personalia guru. Nah, di dalam bidang personalia guru ini meliputi masalah kepegawaian, kemudian evaluasi kemajuan guru, kemudian ada
refreshing dan upgrading guru-guru yang ada di sekolah. Kemudian bidang selanjutnya yaitu bidang pengawasan atau biasanya disebut sebagai supervisi. Nah, supervisi ini tugasnya meliputi usahanya membimbing semangat guru-guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya, kemudian mengembangkan potensi dan kualitas guru-guru yang ada di sekolah, kemudian mengusahakan bagaimana cara menilai hasil pendidikan dan pengajaran yang ada di sekolah supaya mutu dari pengajaran guru yang dilakukan di sekolah itu berkualitas. Kemudian bidang yang terakhir yaitu bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Nah, dalam bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum ini meliputi menetapkan apa yang terencana dan dalam kurikulum. Jadi apa saja yang tercantum dalam kurikulum ini yang menentukan adalah bidang pelaksana dan pembinaan kurikulum. Serta bidang pelaksana dan pembinaan kurikulum ini juga memiliki tujuan untuk mencapai dasar dari pengajaran yang ada di lembaga. Oke, slide kedua yaitu secara umum ruang lingkup dalam administrasi pendidikan ada 10 macam, yaitu yang pertama ada administrasi kurikulum. Nah, dalam administrasi kurikulum ini di dalamnya meliputi pembuatan perencanaan mata pelajaran, jumlah mata pelajarannya itu berapa, kemudian waktu yang disediakan oleh sekolah untuk peserta didik itu berapa jam, kemudian jumlah guru beserta pembagian jam-jam pelajarannya dan pembagian wali-wali per kelasnya, kemudian ada program semester dan evaluasi program tahunan di setiap semesternya, dan tidak lupa juga di administrasi kurikulum ini juga membuat kalender pendidikan. Kemudian administrasi yang kedua yaitu administrasi kesiswaan. Nah, administrasi kesiswaan ini meliputi pengurusan organisasi yang ada di sekolah, kemudian melayani kesehatan dan kesejahteraan dari siswa atau peserta didik, kemudian menilai dan mengukur pembelajaran siswa, kemudian melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada para peserta didik atau siswa. Kemudian administrasi yang ketiga yaitu administrasi kepegawaian. Nah, administrasi kepegawaian ini meliputi kumpulan surat lamaran. Jadi surat lamaran itu akan masuk ke administrasi kepegawaian dan penerimaan pegawai yang baru, kemudian membuat surat mutasi, kemudian selanjutnya membuat surat keterangan atau membuat surat-surat tugas dan berkas-berkas yang lainnya yang dibutuhkan oleh seluruh pegawai. Kemudian administrasi yang keempat yaitu administrasi keuangan. Nah, administrasi keuangan ini tidak asing lagi kan, pasti berhubungan dengan pembiayaan dan keuangan. Jadi di dalam administrasi keuangan ini mengurus atau meliputi keuangan dari pendidikan atau pendaftaran siswa baru, kemudian menentukan uang gedungnya itu berapa, kemudian menentukan uang SPP-nya itu setiap bulan berapa, dan menentukan uang seragam serta uang dalam pembutuhan atau penggunaan alat tulis yang dibutuhkan oleh para peserta didik. Kemudian administrasi yang selanjutnya yaitu administrasi perkantoran. Nah, di dalam administrasi perkantoran ini meliputi menggunakan keluar masuknya surat. Jadi keluar masuknya surat itu akan diterima oleh administrasi perkantoran. Kemudian penyediaan buku tamu ini juga dibuat oleh administrasi perkantoran, dan penyediaan buku terkait penyelenggara pendidikan di lembaga. Nah, administrasi selanjutnya yaitu ada administrasi sarana dan prasarana. Nah, di dalam administrasi sarana dan prasarana ini mereka bertugas untuk membuat buku perencanaan pengelolaan barang, kemudian perencanaan pembagian dan penggunaan barang di mana saja barang itu digunakan, di ruangan mana saja, dan perbaikan barang. Jadi apabila ada barang yang rusak atau barang yang perlu diganti, nah ini adalah tugas dari administrasi sarana dan prasarana. Selanjutnya yaitu ada administrasi layanan khusus pendidikan. Biasanya administrasi layanan khusus pendidikan ini diadakan oleh masing-masing sekolahnya. Nah, pelayanan khusus ini berupa konsumsi atau makanan sehat yang disediakan
disediakan oleh sekolah. Kemudian ada juga layanan antar jemput. Nah, antar jemput ini biasanya menggunakan di sekolah. Kemudian selain itu juga ada bimbingan khusus yang dilakukan di rumah. Nah, bimbingan khusus ini dilakukan oleh guru yang ditugaskan langsung oleh pihak sekolahnya. Kemudian selanjutnya ada administrasi unit penunjang pendidikan. Nah, unit penunjang pendidikan ini ada berupa bimbingan konseling, kemudian UKS, ada pramuka, olahraga, dan kesenian. Nah, unit penunjang pendidikan ini digunakan untuk menunjang atau mengembangkan minat dan bakat para peserta didik. Kemudian selanjutnya ada administrasi tata lingkungan dan keamanan sekolah. Di dalam tata lingkungan dan keamanan sekolah ini biasanya pihak administrasi itu merancang mengenai tata tertib yang ada di sekolah, kemudian mengatur pembuatan taman yang ada di sekolah, jadwal penjagaan untuk satpam sekolah, dan jadwal kebersihan yang dilakukan oleh office cleaning di sekolah. Kemudian administrasi yang terakhir yaitu ada administrasi hubungan masyarakat atau biasanya disebut sebagai humas. Nah, di dalam administrasi hubungan masyarakat ini biasanya memiliki tugas melakukan kerjasama di lembaga-lembaga lain, kemudian menyampaikan hasil kerjasama dari satu lembaga ke lembaga lainnya kepada sekolah atau lembaga tersebut, dan membuat program humas lainnya. Halo teman-teman, saya Putri Puji Lestari, NIM 183131098. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai fungsi administrasi pendidikan dalam profesi keguruan. Nah, fungsi administrasi pendidikan dalam profesi keguruan itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu ada fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan sendiri merupakan dasar bagi tindakan administrasi yang berhasil. Perencanaan ini merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dalam kegiatan administrasi. Dengan kata lain, perencanaan merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala program dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan secara optimal. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian ini merupakan kegiatan dalam membagi tugas pada setiap orang yang terlibat dalam kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, suatu organisasi akan lebih terjamin apabila kerjasama yang terdapat di dalam pelaksanaan perorganisasian berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga yaitu ada fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan sendiri merupakan suatu individu atau personil pendidikan yang bertugas untuk menguji, dan memeriksa ulang segala aktivitas kependidikan dengan segala fasilitas penunjangnya. Pengawasan ini digunakan para manajer untuk menggunakan wewenangnya dalam rangka menjamin bahwa tindakan pekerja sesuai dengan tujuan dan aturan organisasi. Kemudian fungsi yang keempat yaitu ada fungsi pengarahan. Nah, fungsi pengarahan ini merupakan penjelasan, petunjuk, bimbingan, serta pertimbangan terhadap para personil pendidik yang terlibat baik jabatannya yang struktural maupun fungsional agar pelaksanaan tugas di bidang masing-masing bisa berjalan dengan lancar dan tidak menyimpang dari garis program yang telah ditetapkan. Nah, pengarahan ini dilaksanakan bersamaan dengan pengawasan ya teman-teman. Nah, fungsi yang terakhir yaitu ada fungsi pengkoordinasian. Nah, fungsi pengkoordinasian ini merupakan suatu aktivitas manajer untuk membawa orang-orang yang terlibat organisasi ke dalam suasana kerjasama yang harmonis. Fungsi pengkoordinasian ini merupakan kegiatan mengatur kegiatan sehingga kegiatan berlangsung lebih efektif dan terarah. Nah, saya Erma Stuti Febriani, NIM 183131111. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan administrasi pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan administrasi pendidikan. Tujuannya itu yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Menurut
Goviani dan Carver pada tahun 1975 ada 4, yaitu efektivitas produktif, kemudian efisiensi, terus kemampuan menyesuaikan diri, yang terakhir adalah kepuasan kerja. Nah, untuk efektivitas produksi sendiri diartikan yaitu sebagai salah satu usaha yang tidak pernah lelah sebelum harapan yang diinginkan itu tercapai. Untuk yang kedua adalah efisiensi, yaitu dengan daya dan dana dan tenaga yang sekecil mungkin tapi hasilnya itu sebanyak mungkin. Untuk yang ketiga yaitu kemampuan menyesuaikan diri, yaitu siswa mampu melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau jenjang yang lebih tinggi. Untuk yang terakhir adalah kepuasan kerja. Nah, untuk memberikan kepuasan kerja ini untuk bagi karyawan. Jadi dapat diambil contoh, sekolah memiliki fungsi untuk mencapai efektivitas produksi, yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kurikulum. Nah, dalam pencapaian ini, tujuan tersebut harus dilakukan usaha seefisien mungkin, yaitu dengan menggunakan kemampuan dana, tenaga sekecil mungkin, namun memiliki hasil yang banyak. Terus kemudian juga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan administrasi di sekolah dapat dibedakan atas tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, tujuan jangka pendek yaitu tujuan ini agar tersusun dan terlaksana sesuatu sistem pengolahan komponen yang meliputi komponen siswa, pegawai, guru, sarana prasarana, organisasi pembiayaan, tata usaha, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, untuk yang kedua adalah tujuan jangka menengah, untuk menunjang tercapainya tujuan institusional masing-masing jenis dan jenjang pendidikan seperti yang digariskan oleh kurikulum. Nah, untuk yang terakhir yaitu tujuan jangka panjang, untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional seperti yang digariskan oleh Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Perkenalkan, nama saya Octaviana Nurumah Hidayati, NIM 183131102. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru pelaksanaan administrasi pendidikan profesi keguruan. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengambilan inisiatif, pengarah, dan penilai kegiatan-kegiatan pendidikan. Jadi, dalam hal ini berarti guru turut serta memikirkan kegiatan-kegiatan pendidikan yang direncanakan dengan nilainya. Yang kedua, wakil masyarakat yang berani dalam lingkungan sekolah guru menjadi anggota suatu masyarakat. Jadi di sini oleh karena itu guru harus mencerminkan suasana dan kemauan untuk mencerminkan masyarakat dalam hal kebaikan. Yang ketiga, orang yang ahli dalam mata pelajaran. Jadi guru bertanggung jawab untuk melanjutkan kebudayaan kepada generasi muda yang berupa ilmu pengetahuan. Yang keempat, penugas disiplin guru harus menjadi akar terciptanya suatu kedisiplinan. Jadi guru harus memberikan pengetahuan dan membiasakan untuk disiplin dalam waktu agar terciptanya suatu penegak yang baik. Selanjutnya, yang kelima yaitu pelaksanaan administrasi pendidikan. Jadi, di samping menjadi pengajar, guru pun harus bertanggung jawab akan kelancaran jalannya pendidikan dan ia harus melaksanakan kegiatan administrasinya. Yang keenam, pemimpin generasi muda masa depan terletak di tanggung jawab guru. Jadi, guru berperan penting sebagai pemimpin dalam mempersiapkan diri untuk mengayomi masyarakat. Yang ketujuh yaitu penerjemah kepada masyarakat. Jadi, guru berperan untuk menyampaikan segala suatu hal untuk perkembangan dan kemajuan dunia dalam masyarakat dan khususnya untuk masyarakat serta pendidikannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran guru dalam pelaksanaan administrasi pendidikan dalam profesi keguruan yaitu untuk mengajarkan suatu pekerjaan yang diterapkan atas kerjasama dan bukan kebijaksanaan melaksanakan proses perencanaan yang berhubungan dengan sekolah dan masyarakat. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah.